Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Umdatul Ahkam. Kita sampai pada bab salatil kusuf, bab tentang salat gerhana, ya, tentang gerhana. Salat gerhana, ya, adalah salat yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi gerhana sekali, ya, yaitu pada tahun 10 Hijriyah pada bulan Rabiul Awal di hari ke-29, itu 29 Rabiul Awal tahun 10 Hijriyah, bertepatan dengan wafatnya putranya Ibrahim, ya, bin Muhammad, yaitu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bernama Ibrahim, ya. Karena kita tahu Rasulullah SAW punya anak, ya, semuanya dari Khadijah radhiyallahu taala anha kecuali Ibrahim. Ibrahim dari Maria, ya. Adapun dari Khadijah radhiyallahu taala anha, Abdullah, Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Kemudian Rasulullah SAW punya anak ketujuh namanya Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah, dari budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadiahkan dari Raja Al-Muqawqis, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menggaulinya dan punya anak adalah bernama Ibrahim. Akan tapi Ibrahim, putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, meninggal dalam semasa waktu masih susuan, ya, masih kecil. Ya, masih kecil dengan tentunya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, terjadi qadarullah, terjadi gerhana matahari, sehingga terjadi kehebohan ketika itu. Adapun gerhana sebagaimana kita ketahui adalah kondisi alam, ya, fenomena alam. Ya, ada dua, ada gerhana matahari, ada gerhana rembulan, ya, yaitu ketika terjadi garis lurus antara matahari, rembulan dan bumi. Jika rembulan terletak di antara matahari dan bumi, maka terjadilah gerhana matahari. Dan jika sebaliknya itu bumi terletak di antara matahari dan rembulan garis lurus, maka terjadi gerhana rembulan, ya. Dan gerhana matahari maupun gerhana bulan bisa terjadi gerhana total maupun gerhana parsial, ya. Ya, gerhana total maupun gerhana parsial. Dan biasanya kalau sudah gerhana total, maka waktu untuk selesainya gerhana tersebut cukup lama. Tetapi jika gerhana parsial hanya sebagian, maka gerhana tersebut terkadang hanya sebentar, tidak lama. Dan kedua-duanya, gerhana matahari maupun gerhana rembulan, baik gerhana total maupun gerhana parsial, semuanya disyariatkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Dimanapun kaum muslimin melihat gerhana tersebut terjadi di waktu kapanpun, pagi hari, di siang hari, di malam hari, di sore hari, menjelang subuh, setelah subuh, kapanpun terjadi gerhana tersebut, maka hendaknya kaum muslimin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat gerhana. Dalam bahasa Arab, istilah fuqaha, salatul kusuf adalah istilah bagi gerhana matahari. Pakai ka, kusuf, kaf, sin, fa. Kalau salatul khusuf, kha, sin, fa, diistilahkan untuk gerhana rembulan.
Itu gerhana rembulan. Kita bacakan ya, hadis-hadis terkait tentang solat gerhana. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna syamsa khasafat ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam faba'atha munadiyan yunadi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya matahari gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengutus munadiyan yunadi, yaitu seorang yang memberi pengumuman dengan berteriak as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, salat mengumpulkan. Hendaklah salat, yang salat tersebut mengumpulkan kaum muslimin. Ya. Fajtama'u, maka orang-orang pun berkumpul. Wa taqaddama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke depan jadi imam, fakabbara, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertakbir. Wa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini wa arba'a sajdatin. Maka Rasulullah SAW pun salat dengan dalam 2 rakaat namun 4 ruku' dan 4 sujud. 4 ruku' dan 4 sujud ya. Biasanya kalau 2 rakaat cuma 2 ruku', 1 rakaat 1 ruku' dan 2 sujud. Kalau 2 rakaat berarti 2 ruku' 4 sujud. Tapi ini ternyata ruku'nya didobelkan. Jadi 1 rakaat 2 ruku, sehingga kalau 2 rakaat 4 ruku. Ini hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengutus munadi, seorang penyeru untuk menyeru. Siapakah penyeru ini? Wallahu alam bisawab. Ini datang dalam nakirah, dalam bentuk nakirah dalam kalimat positif ya, memberikan faedah mutlak, yaitu ada seorang penyeru yang disuruh oleh Nabi untuk memberi pengumuman. Apakah dia Bilal radhiyallahu anhu ataukah selain Bilal radhiyallahu anhu. Tetapi disunahkan jika ada gerhana maka dikumandangkan pengumuman. Kalau zaman dahulu Nabi SAW mengirim orang untuk berteriak as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, yaitu segera berkumpul, segera berkumpul. Dan perkataan as-salatu jami'ah ini dulu juga disyariatkan sebelum adanya adzan. Ya, sebelum adanya adzan, kalau mengumpulkan orang salat 5 waktu ada seruan as-salatu jami'ah. Sampai akhirnya ketika ada adzan maka tidak berlaku lagi, sehingga as-salatu jami'ah hanya berlaku ketika salat gerhana. Makanya kalau salat gerhana tidak perlu dikumandangkan azan, tapi cukup berteriak apa? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Dan ini zaman sekarang mudah dengan adanya mikrofon, dengan adanya mukabbir saut, yaitu mikrofon, ya, pengeras suara. Maka seorang bisa beri pengumuman di masjid as-salatu jami'ah, diulang-ulang as-salatu jami'ah, sehingga orang-orang pada kumpul. Itu fungsinya diteriakkan as-salatu jami'ah agar orang-orang kumpul, baru kemudian melaksanakan salat gerhana. Ya. Sebagian ulama mengatakan, ya, ada khilaf masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya tidak perlu dipengumumkan sebelumnya, sehingga orang-orang ketika mendengar seruan as-salatu jami'ah maka mereka bisa seperti tersentak untuk segera pergi ke masjid. Namun sebagian ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak mengapa kalau ada kabar dari misalnya orang-orang astronomi yang mereka pakar hisab, kemudian mereka mengabarkan bahwasanya pada jam sekian, menit sekian, detik sekian akan terjadi gerhana. Seperti yang terjadi sekarang, akan terjadi gerhana, kemudian puncak gerhana akan terjadi pada jam sekian-sekian waktu Indonesia Barat misalnya. Tidak jadi masalah agar orang persiapan untuk salat gerhana. Orang persiapan. Ya. Tetapi tentunya harus dilihat dulu gerhananya ada atau tidak, ya.
Jadi disunahkan ketika terjadi salat gerhana ada seruan as-salatu jami'ah. Dan di antara kesalahan yang terjadi di masjid-masjid saya sering lihat ya. Imam-imam kalau pas jadi imam dia mau bertakbir dia bilang apa? As-salatu jami'ah. Padahal ini adalah seruan untuk memanggil orang-orang datang ya. Bukan ketika mau jadi imam mau bertakbir. Kalau sudah depan sudah qomat selesai tinggal apa? Allahu akbar. Tapi banyak imam-imam ketika saya sering temukan ya. Ketika sudah di depan dia bilang apa? As-salatu jami'ah. Buat apa? Ya. Orang sudah kumpul sudah qomat tinggal apa? Salat. As-salatu jami'ah itu seperti adzan zaman dahulu sebelum adanya syariat apa? Adzan. Fungsinya untuk mengumpulkan orang-orang. Bukan sudah mau takbiratul ihram baru bilang as-salatu jami'ah. Ini salah penggunaan lafal as-salatu jami'ah. Sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya salat gerhana terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma sekali. Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan mungkin dengan perhitungan ya, berdasarkan sejarah maka beliau menemukan terjadi pada tanggal 29 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Kata Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, yaitu di akhir-akhir masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fi yaumin syadidil har, di musim panas. Di musim panas ketika itu. Adapun as-salatu jami'ah maka bisa di-i'rab dengan as-salatu jami'atun dengan dua-duanya marfu', itu maknanya salat itu mengumpulkan, salat mengumpulkan orang-orang ya, atau dengan di as-salata jami'atan yaitu as-salata dengan dimansub dengan fi'il mahdzuf. Itu laksanakanlah salat dan salat tersebut jami'atan yaitu halnya salat tersebut sifatnya mengumpulkan manusia. Ini sekedar masalah nahwu dan sharaf ya. Ini hadis yang pertama. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, disyariatkannya untuk berkumpul melaksanakan salat gerhana. Jadi dia salat yang dikerjakan secara berjamaah, dikerjakan secara berjamaah. Kapanpun waktunya, siang, malam, sebelum subuh, setelah subuh, ketika hari Jumat, sebelum Jumat, setelah Jumatan, kapan saja maka hendaknya orang-orang segera melaksanakan salat gerhana. Namun hukumnya tidak sampai wajib, meskipun khilaf di kalangan para ulama, namun mayoritas ulama berkata salat gerhana hukumnya adalah sunnah muakkadah ya, sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian faedah juga disyariatkan untuk mengumandangkan pengumuman as-salatu jami'ah, karena salat ini tidak ada adzan dan tidak ada iqamatnya. Tidak ada adzan dan tidak ada iqamatnya. Datang dalam nas bahwasanya penggunaan as-salatu jami'ah dilakukan oleh Nabi SAW ketika salat gerhana. Bagaimana dengan salat-salat lain yang tidak ada adzan dan iqamat? Apakah perlu kita mengucapkan as-salatu jami'ah? Contohnya salat Id. Makin ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan iya, dikiaskan dengan salat gerhana yang ada seruan mengumpulkan manusia, maka tidak perlu adzan dan iqamah dan tidak perlu seruan as-salatu jami'ah. Akan tapi kalau salat gerhana jelas nas datang untuk mengadakan pengumuman dengan mengatakan as-salatu jami'ah, salat mengumpulkan. Marilah salat, marilah datang seluruhnya. Oleh karena siapa yang ketika hendak mengumpulkan masyarakat untuk salat gerhana dengan adzan dan iqamat, maka dia terjerumus dalam bid'ah karena tidak ada adzan, tidak ada iqamat untuk salat gerhana. Sebagaimana tidak ada adzan dan iqamat untuk salat istisqa, tidak ada adzan dan iqamat untuk salat Id dan salat-salat yang lainnya kecuali salat 5 waktu ada adzan dan iqamat. Kemudian faedah juga dari hadis ini bahwasanya salat al-kusuf, salat gerhana 2 rakaat. 2 rakaat. Dan setiap rakaat 2 ruku. Setiap rakaat 2 ruku dan 2 sujud. Sehingga totalnya 2 rakaat, 4 ruku, 4 sujud. 4 ruku, 4 sujud. Bolehkah seorang salat gerhana dengan salat biasa? Seperti biasanya itu 1 rakaat, 1 ruku. Seperti salat sunnah biasa, seperti salat sunnah yang biasa ya.
2 rakaat, 1 rakaat, 1 ruku seperti salat biasa, maka banyak ulama mengatakan tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, salatnya tetap sah meskipun sunnahnya adalah 1 rakaat 2 ruku, 1 rakaat 2 ruku. Tapi seandainya seorang salat 1 rakaat 1 ruku, maka tetap salatnya sah, hanya saja dia meninggalkan perkara yang sunnah. Dari sini yang menjadi rukun dalam salat adalah ruku yang pertama. Adalah ruku yang pertama. Seandainya seorang masbuk dalam salat gerhana, kemudian dia mendapati ruku yang kedua, misalnya pada rakaat pertama, dia mendapati ruku yang kedua, maka dia tidak mendapati rakaat. Karena yang dia dapatkan adalah ruku yang sunnah, paham? Dia hanya dikatakan mendapatkan rakaat jika dia mendapati ruku yang pertama. Jika imamnya baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku pertama dia dapat, berarti dia dapat rakaat. Tapi kalau imamnya sudah bangkit dari ruku pertama, kemudian baca surat yang kedua, maka dia sudah dianggap tidak mendapat apa? Rakaat. Karena ruku pertama lah yang rukun. Wallahu alam bishawab. Kemudian para ulama sepakat bahwasanya salat gerhana dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Namun jika seorang salat sendiri-sendiri boleh. Seorang salat sendiri-sendiri boleh. Misalnya dia tinggal di suatu daerah, tinggal misalnya di luar negeri, kemudian di sana di negeri kafir, tidak ada orang salat gerhana. Jangankan salat gerhana, salat Jumat aja setengah mampus, apalagi salat gerhana. Kemudian dia lihat ada gerhana, dia boleh salat sendiri. Dia boleh salat sendiri. Atau seorang wanita kemudian mendapati orang-orang pergi ke masjid, dia ingin salat gerhana di rumah sendiri, boleh. Atau seorang pulang ternyata salat gerhana sudah selesai dari masjid. Dia belum salat gerhana sementara gerhana masih ada. Dia boleh salat sendiri. Dia boleh salat sendiri. Jadi tidak bukan merupakan syarat sah salat gerhana harus berjamaah. Dianjurkan salat gerhana secara berjamaah, tetapi seandainya ada seorang salat gerhana sendiri, maka sah sebagaimana kesepakatan para ulama. Taib. Kita lanjut hadis yang kedua. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Qala, dari Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud tapi Abu Mas'ud Al-Ansari. Kalau Ibnu Mas'ud dari kaum Muhajirin, ini Abu Mas'ud. Terkadang sebagian orang salah dikira Ibnu Mas'ud padahal Abu Mas'ud, beda. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sungguhnya matahari dan rembulan adalah 2 dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yukhawwifullahu bihima ibadahu. Dengan rembulan dan matahari Allah memberi rasa takut kepada hamba-hambanya. Wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nas. Dan sungguhnya keduanya, matahari atau rembulan, tidaklah mengalami gerhana gara-gara matinya seseorang. Fa idza ra'aitum minha syai'an, jika kalian melihat sesuatu dari gerhana tersebut, fasallu, maka salatlah. Wad'u, dan berdoalah. Hatta yankashifa ma bikum, sampai hilanglah apa yang ada pada kalian. Itu penderitaan atau sesuatu yang menimpa kalian bisa hilang. Atau sampai maksudnya gerhana selesai, sampai gerhana selesai. Taib, hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, sungguhnya matahari rembulan adalah tanda salah ayat-ayat dari ayat-ayat Allah. Itu bukan, matahari rembulan bukanlah Tuhan yang disembah. Sebagian dilakukan oleh sebagian manusia yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan. Dia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. La tasjudu lisyamsi wa la tasjudul qamar. Wasjudu lilladzi khalaqahunna. Ya. Tapi sujudlah kepada yang menciptakanlah matahari dan rembulan. Matahari rembulan bukanlah Tuhan. Ya. Zaman dahulu ada orang-orang yang menyembah benda-benda langit, ada yang menyembah bintang tertentu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah rembulan. Setan menghiasi mereka, ya.
Seperti umat siapa yang menyembah matahari? Seperti kaum Saba, ya. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, aku mendapati Ratu Belqis dan rakyatnya sujud kepada matahari. Mereka tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu sampai sekarang apakah masih ada orang-orang yang menyembah matahari, rembulan atau benda-benda langit. Tapi Nabi menjelaskan bahwasanya matahari dan rembulan itu hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang Allah membuat kejadian-kejadian pada matahari dan rembulan untuk sebagai peringatan kepada hamba-hambanya bahwasanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengadakan perubahan-perubahan kejadian di bumi, tetapi di langit pun terjadi perubahan-perubahan. Seperti terjadi adanya gerhana. Yang ini pertanda jika Allah berkehendak, Allah bisa merubah alam semesta. Allah bisa merubah alam semesta. Matahari yang tadinya terang benderang tiba-tiba mengalami redup. Rembulan tadinya yang bercahaya terang bisa mengalami keredupan. Itu mengalami gerhana. Artinya benda-benda langit bisa diotak-atik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah, terserah Allah. Sebagaimana benda-benda di bumi bisa diotak-atik oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa bikin banjir, Allah bisa bikin gempa, Allah bisa bikin, terserah Allah Subhanahu badai, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan semuanya diatur oleh Allah dan Allah bisa saja menghancurkan alam semesta ini, semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, yukhawifullahu bihima ibadahu. Dengan matahari dan bulan Allah memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Ketika Nabi SAW, dan kita katakan tadi, gerhana matahari terjadi cuma sekali dalam kehidupan Nabi SAW. Dan Nabi tidak tahu ilmu gaib. Ketika terjadi gerhana, Nabi ketakutan. Sampai Nabi dalam riwayat berjalan menuju masjid, sampai sarungnya terseret-seret. Itu Nabi SAW tidak sengaja isbal. Tidak sengaja isbal karena kaget dan khawatir. Rasulullah SAW menyangka terjadi hari kiamat. Rasulullah SAW menyangka terjadi apa? Hari kiamat. Baru kemudian Allah kasih tahu Nabi SAW bahwasanya itu bukan hari kiamat. Hanya sekedar fenomena alam. Sebagai peringatan kepada manusia. Dan juga qadarullah, Allah mentakdirkan ketika terjadi gerhana tersebut, kebetulan atau Allah mentakdirkan putra Nabi Ibrahim meninggal dunia. Seandainya Nabi bukan utusan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dijadikan kesempatan oleh Nabi untuk mengangkat dirinya. Tuh lihat, anak saya meninggal gerhana matahari. Ya. Tapi Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi tidak menggunakan kesempatan itu untuk mengkultuskan dirinya. Bahkan dia menjelaskan ini dari Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak ada kaitannya dengan kematian apa? Anakku. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Sungguhnya rembulan dan matahari mengalami gerhana tidak ada kaitannya dengan matinya seseorang. Anak saya mati qadarullah kebetulan ketika gerhana dan tidak ada kaitannya dengan anak saya. Nabi tidak menggunakan kesempatan kejadian ini untuk fenomena alam ini untuk membesar-besarkan, mengkultuskan anaknya atau mengkultuskan dirinya, ya. Padahal orang-orang zaman dahulu tidak tahu tentang astronomi, tidak, artinya apalagi di zaman tersebut, ya. Orang menyangka ada sesuatu, ternyata Rasulullah menjelaskan hanya fenomena alam untuk memberi rasa takut kepada manusia bahwasanya alam ini ada yang mengaturnya. Alam ini ada yang mengaturnya dan bahwasanya kondisi matahari, rembulan tidak selalu begitu, akan ada suatu perubahan. Kalau Allah ingin merubah kapan saja Allah bisa lakukan. Dan ini dalil juga bahwasanya bantahan terhadap orang-orang yang mengkaitkan gerakan-gerakan benda-benda langit dengan kejadian-kejadian alam. Sebenarnya mengatakan kalau terjadi bintang ini, gerakan bintang ini, maka ada terjadi peristiwa-peristiwa di alam semesta, ya. Dan inilah kekufuran. Ini kesyirikan yang terjadi sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Al-Hudaybiyah, kemudian Rasulullah SAW salat subuh. Setelah Rasulullah SAW salat subuh, Rasulullah SAW menghadap jamaah para sahabat, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berkata di pagi hari ini, asbaha
min ibadi ada di antara hamba-hambaku yang mu'minan bi wa kafiran bi kaukab, yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang, dan ada di antara hamba-hambaku yang mu'minan bil kaukib kafiran bi, beriman kepada bintang dan kufur kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah, malamnya hujan waktu itu. Malam hujan, pagi-pagi Rasulullah salat subuh, Rasulullah SAW mengatakan Allah mengabarkan ada hamba-hambaku yang kafir kepadaku, beriman kepada bintang, dan ada yang sebaliknya, beriman kepadaku, kafir kepada bintang. Adapun orang yang berkata mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, adapun seorang yang berkata kita hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab, itulah orang yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza, adapun seorang yang mengatakan kita ini dihujani karena bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi mu'min bil kaukib, maka itulah bil kaukab, itulah orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya tidak ada kaitannya kejadian di alam di bumi dengan kejadian-kejadian di langit. Ya, hujan bukan karena bintang ini muncul, enggak. Bertepatan aja, bertepatan sebagaimana ketika anaknya Nabi Muhammad SAW Ibrahim wafat bertepatan dengan terjadinya apa? Gerhana. Demikian juga kalau terjadi hujan, terjadi bertepatan dengan munculnya bintang tertentu. Mungkin terjadi musim kemarau, pas musim munculnya bintang ini, bukan bintang itu yang bikin musim kemarau, tapi memang musim kemarau bertepatan dengan munculnya bintang tertentu, seperti itu. Maka tidak ada kaitannya bahwasanya gerakan-gerakan yang ada di langit mempengaruhi kejadian-kejadian yang ada di bumi. Semua itu aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama membantah dengan mengatakan secara logika saja tidak mungkin. Kenapa? Karena kejadian di atas muka bumi sangat banyak. Setiap detik ada banyak kejadian enggak? Banyak ya. Ini kejadian banyak sekali. Dan ini tidak selevel dengan kejadian-kejadian di langit yang hanya muncul bintang ini sesekali, bintang ini sesekali. Sementara kejadian yang terjadi di bumi ini dalam satu detik saja banyak peristiwa. Pembunuhan ini, lahirnya ini, pemerkosaan ini, kriminal ini, nikmat ini, macam-macam keputusan ini. Banyak sekali kejadian di bumi ini. Apalagi dengan adanya medsos kita bisa ketahui dalam satu detik, satu menit banyak sekali kejadian di atas muka bumi ini. Yang itu tidak bisa sebanding dengan gerakan-gerakan yang konstan dari benda-benda langit. Taib, Rasulullah SAW bersabda, fa idza ra'aitu minha syai'an, jika kalian melihat sedikit atau sesuatu dari gerhana tersebut, fasallu, maka salatlah. Sini Rasulullah SAW menggunakan fa idza ra'atum minha syai'an, jika kalian melihat sesuatu. Di sini nakirah syai'an, nakirah fi siyaqi asy-syart. Tanwin syai'an, tanwin nakirah dalam konteks kalimat syarat memberikan faedah keumuman. Yaitu jika kalian melihat gerhana, apapun gerhana tersebut, meskipun hanya parsial, meskipun hanya sebentar, meskipun 5 menit, kalau memang kalian bisa salat, salatlah. Jadi tidak harus gerhana total dan tidak harus lama. Kapan saja kalian lihat gerhana, maka segeralah salat. Ya. Kemudian setelah salat wadu'u, dan berdoalah. Maka disunahkan bagi kita ketika terjadi gerhana, setelah salat kita banyak berdoa. Masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yang kashifa mabikum, sampai gerhananya selesai. Sampai gerhananya selesai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aitum minha syai'an, jika kalian melihat, ini dalil bahwasanya untuk melaksanakan salat gerhana tidak hanya berdasarkan kepada berita-berita dari pakar astronomi. Karena harus melihat langsung. Bisa jadi pakar astronomi mengatakan gerhana terjadi pada siang ini pukul sekian, dan kita lihat. Kalau ternyata ada mendung, tidak kelihatan gerhana tersebut. Kalau ternyata ada hujan sehingga gerhana tersebut tidak kelihatan, maka tidak dilaksanakan salat gerhana. Salat gerhana terjadi hanya jika kalian melihat apa? Melihat gerhana. Dari satu kota ke kota yang lain beda, tidak sama. Contohnya seperti kita, tidak usah satu kota, dalam satu kota misalnya, kotanya sangat luas misalnya, di ujung timur kota terlihat gerhana, ujung barat tidak lihat gerhana, orang di barat nggak perlu sholat, dia nggak lihat, karena disunahkannya sholat gerhana terkait dengan melihat gerhana tersebut. Seperti gerhana yang baru-baru, yang terbaru yang terjadi waktu itu maghrib kan, qadarullah hujan. Sehingga teman-teman sudah siap-siap sholat gerhana. Kemudian saya waktu juga pas pengajian, mereka bilang, Ustaz kalau gerhana, ya gerhana pengajian berhenti kita sholat.
qadarullah ternyata hujan sehingga gerhana tidak kelihatan. Akhirnya kita menyelesaikan pengajian waktu itu. Ya. Jangan bilang oh di Bandung gerhana kelihatan, Jakarta enggak, kita sholat ikut orang Bandung. Enggak, masing-masing melihat gerhananya. Jika gerhana lihat maka dia sholat sampai dia tahu kapan gerhana tersebut selesai. Taib. Jika gerhananya panjang, seorang sholat gerhana, setelah gerhana selesai, dia sudah sholat gerhana, misalnya 15 menit, karena hafalannya tidak banyak, dia sholat 15 menit. Ternyata gerhananya 2 jam. Apakah dia boleh sholat ulang? Masih ada sholat lagi? Jawabannya tidak. Kalau dia sudah selesai dari sholat gerhana dan gerhana masih berlanjut, maka dia cukup berdoa. Banyak berdoa, berzikir kepada Allah dan berdoa. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya matahari rembulan hanyalah makhluk, ya, yang menunjukkan akan agungnya Allah penciptanya, ya, dan bahwasanya sang penciptanya bisa merubah-rubah kondisinya. Ini dalil bahwasanya Allah bisa merubah alam semesta, Allah bisa menegakkan hari kiamat, dan matahari rembulan tidak disembah. Kemudian bahwasanya faedah kedua, benda-benda langit seperti matahari dan rembulan tidak mengatur kejadian-kejadian alam. Mereka bukanlah pengatur, mereka bukanlah Tuhan. Mereka hanyalah musakhkharatun, hanyalah ditaskhir, yaitu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti mereka bukan Tuhan, mereka jalannya konstan. Terbit selalu terjadwal, terbenam selalu ikut apa? Jadwal. Rembulan pun demikian. Waktunya selalu ikut apa? Jadwal. Kalau matahari punya kehendak sebagaimana yang lain, matahari kadang-kadang mogok, terlambat terbit. Atau kalau lagi jengkel sama orang, dia terbenamnya belakangan sehingga puasa enggak buka-buka, bisa saja. Tapi dia hanyalah makhluk yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan ini menunjukkan dia bukanlah Tuhan dan tidak pantas untuk disembah. Kemudian faedah dari hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW merintahkan untuk salat kalau melihat gerhana. Kalau gerhananya tidak kelihatan, tidak perlu apa? Salat, ya. Ada salat dianjurkan lama, beriringan atau seiring dengan gerhana. Kalau gerhananya total, salat yang lama, karena dianjurkan salat terus sampai gerhananya selesai. Kalau ternyata gerhananya panjang dan salat sudah selesai, maka tidak perlu salat gerhana 2 kali. Sisa waktunya tinggal untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sebaliknya gerhana cuma sebentar, mungkin cuma 5 menit, maka seorang salat gerhananya tidak usah lama-lama. Dia segera menyelesaikan apa? Salatnya, karena untuk mengiringkan dengan waktu gerhana. Dan salat gerhana dilakukan kapan saja, karena Rasulullah SAW mengatakan, fa idza ra'aitu minha syai'an, jika kalian melihat gerhana, maka ini adalah termasuk salawat dzawatul asbab. Salat-salat yang ada sebabnya. Sebabnya muncul kapan saja, apakah di waktu terlarang, mau di tengah hari, mau setelah asar, mau setelah subuh, silakan salat. Kapan saja ada gerhana, silakan salat. Tapi kita lanjutkan hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, khasafatis syamsu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matahari gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sudah sebutkan di awal pengajian, para fuqaha menyebutkan kusuf pakai kaf untuk gerhana matahari, khusuf pakai kha untuk gerhana rembulan. Tetapi dalam hadis ternyata boleh kita mengatakan khusuf untuk matahari, seperti dalam hadis ini. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, khasafatis syamsu khusuf, yaitu gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis tentang menjelaskan tata cara salat gerhana. Fa shalla Rasulullah sallallahu bin nas, maka Rasulullah sallallahu pun mengimami orang-orang. Fa atala al-qiyam, maka Rasulullah sallallahu panjangkan berdirinya, panjang. Tsumma raka'a fa atala ruku'. Kemudian Rasulullah SAW ruku' dan ruku'nya juga panjang. Setelah ruku', tsumma qama, Rasulullah SAW bangkit lagi. Fa atala al-qiyam, Rasulullah SAW berdirinya lama juga.
Wa huwa dunal qiyamil awal, tetapi berdirinya yang kedua lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Tsumma raka'a, kemudian dia ruku' lagi yang kedua kali, masih dalam satu rakaat. Fa atala ruku', Rasulullah SAW panjangkan ruku', wa huwa duna ruku'il awal, tetapi ruku' yang kedua lebih ringan daripada ruku' yang lebih cepat daripada ruku' yang pertama. Tsumma sajada, kemudian Rasulullah SAW sujud. Fa atala sujud, Rasulullah SAW sujud juga lama. Ya. Tsumma fa'ala fi rakaatil ukhra mithla ma fa'ala fi rakaatil ula. Maka Rasulullah SAW melakukan di rakaat kedua sama seperti rakaat pertama. Tsumma sarafa, kemudian Rasulullah SAW selesai salat, wa qad tajallati syamsu, dan matahari telah terbuka, gerhana sudah hilang. Fa khataban nasa, maka Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan jamaah. Fa hamidallah wa athna alaih, maka Rasulullah SAW memuji Allah dan menyanjungnya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dan gerhana ini terjadi bukanlah karena ada yang mati atau ada yang baru dilahirkan. Enggak ada hubungannya. Fa idza raaitum dzalik, jika kalian melihat terjadi gerhana, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Jangan lupa bertakbir, berzikir dan salat dan bersedekah Maka dianjurkan kalau ada gerhana kita bersedekah. Bawa uang kita bagikan kepada fakir miskin. Kalau antum bawa HP tinggal transfer, buka ATM kemudian transfer kepada siapa yang antum kehendaki. Disunnahkan ketika gerhana untuk banyak berdoa, berzikir dan bersedekah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah an yazniya abduhu aw yazniya amatuh. Tidak, wahai umat Muhammad, tidaklah demi Allah tidak seorang pun dari kalian yang lebih ghirahnya, lebih marah ya daripada Allah jika melihat ada hambanya yang berzina. Ya. Kalau seorang cemburu lihat istrinya berzina, seorang cemburu melihat suaminya berzina, Allah lebih marah kalau ada hambanya. Ini semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah gairah. Ya, kalau ada hambanya yang lelaki yang berzina atau hamba wanitanya yang berzina. Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam. Demi Allah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, kalian akan sedikit tertawa, wa la bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Wa fi lafdhin, dalam riwayat yang lain, fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajdatin. Maka Rasulullah SAW dalam 2 rakaat tersebut 4 rukuk dan 4 sujud. 4 rukuk dan 4 sujud. Taib, hadis ini menjelaskan tentang tata cara salat gerhana. Taib, kita bagaimana tata cara gerhana? Tentunya salat gerhana seruan salatu jami'ah, orang-orang kumpul. Setelah kumpul kemudian ada imam, ada makmum. Kapan saja, mau siang, mau malam, mau setelah subuh, setelah asar, waktu terlarang, waktu boleh. Kemudian tetap dianjurkan salat gerhana. Kemudian imam bertakbir tentunya dengan niat salat apa? Gerhana. Setelah itu salat seperti salat biasa, takbir, setelah itu imam membaca qiraah. Di sini ada khilaf, apakah salat gerhana dengan dijaharkan atau disirkan? Ada khilaf dengan para ulama. Karena dalam hadis ini tidak disebutkan Rasulullah baca apa, enggak disebutkan. Hanya disebutkan Rasulullah SAW memperpanjang berdiri dan memperpanjang rukuk, memperpanjang sujud. Ketika Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW memperpanjang berdiri, tidak disebutkan Rasulullah SAW membaca surat apa. Hanya disebutkan beliau mempanjang berdiri. Sehingga ada khilaf di kalangan para ulama apakah salat gerhana dibaca dengan jahriyah atau dengan sirriyah. Yang benar Allah alam bisawab, baca dengan apa? Jahriyah. Dan menurut mazhab Hambali tidak dibedakan apakah salat gerhana tersebut di siang hari atau di malam hari. Jika gerhana siang hari tetap dibaca dengan jahriyah, jika di malam hari tentu dengan jahriyah. Jadi baca Al-Fatihah kemudian baca surat panjang ya, apalagi kalau gerhananya total itu waktunya lama, sepanjang-panjangnya. Setelah itu rukuknya juga panjang, diulang-ulang, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, atau subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Pokoknya zikir panjang. Jangan cuma subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali kemudian melamun. Jangan ya. Ulang-ulang terus. Sampai imam apa? I'tidal. Bingung ngapain lama, apa lupa.
Kok ruku lupa, dan berat, salat gerhana berat ya. Kalau kita sudah ruku kita pasang ancang-ancang ya. Karena kalau imamnya ikut sunnah dia bakalan rukunya apa? Lama ya. Rukunya lama. Kalau orang enggak kuat bisa jatuh ya. Apalagi belum makan siang. Jadi rukunya lama. Kalau imamnya ikut sunnah biasanya lama dia. Berdiri mungkin orang kuat, tapi ruku lama agak susah. Karena tidak ada tumpuannya apa? Kurang. Maka ruku yang benar, siap-siap ruku. Kemudian sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Kemudian baca lagi Al-Fatihah dengan surat, baca lagi. Ingat ruku yang pertama tadi rukun salat atau bukan? Rukun salat. Siapa yang mendapati terlambat masbuk, dapat ruku pertama, maka dia dapat rakaat yang pertama. Berbeda dengan kalau dia terlambat, dia tidak dapat ruku pertama, dapatnya ruku kedua, maka dia tidak dianggap mendapat apa? Rakaat. Sami Allah liman hamidah, kemudian baca lagi. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin. Kemudian baca surat lagi atau baca ayat lebih pendek daripada yang berdiri yang pertama. Lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Setelah itu ruku lagi yang panjang tapi lebih pendek daripada ruku yang pertama. Kemudian sami Allahu liman hamidah lagi, kemudian baru sujud. Baru sujud. Dan sujud juga lama. Sujud lama. Setelah sujud kemudian Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Lama, kemudian sujud lagi lama. Kemudian baru bangkit rakaat kedua. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi. Para ulama mengatakan untuk rakaat kedua lebih ringan daripada rakaat yang pertama. Sama-sama panjang, cuma rakaat kedua lebih ringan. Maka berdiri Al-Fatihah surat, kemudian ruku yang agak lama, kemudian tidal, baca surat Al-Fatihah surat lagi, kemudian ruku lagi, tidal lagi, baru kemudian sujud yang di rakaat kedua. Kemudian duduk di antara sujud lagi, kemudian duduk, tasyahud, salam. Ya. Ini dalil bahwasanya disunahkan ya, faedah dari hadis ini disyariatkannya khutbah setelah disyariatkannya khutbah setelah salat gerhana. Jadi salat dulu baru kemudian apa? Khutbah. Sini ada khilaf di kalangan para ulama. Seingat saya mazhab Hanafi mengatakan tidak ada khutbah. Adapun dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyampaikan, wahai para kaum mukminin, sungguhnya matahari dan bulan hanyalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada kaitannya gerhana, tidak ada kaitannya dengan itu. Sekarang Rasulullah memberi wejangan, bukan khutbah. Bukan khutbah. Artinya perkataan Aisyah fa khataban nasa. Rasulullah memberi khutbah itu secara bahasa, bukan secara istilah. Ini menurut sebagian mazhab. Namun jumhur ulama mengatakan ini khutbah yang syar'i seperti khutbah Jumat, benar-benar khutbah. Ini khilaf, ada yang mengatakan sekedar nasihat, bukan khutbah, ada yang mengatakan apa? Benar-benar khutbah seperti khutbah Jumat. Bahkan mereka mengatakan khutbahnya dua kali. Dua kali. Zahirnya Rasulullah SAW hanya menyampaikan nasihat yang ringan, pendek, ya. Tapi demikian, ini kita bicara pembahasan fuqaha, mereka mengkiaskan dengan khutbah Jumat, bahwasanya khutbahnya dua kali. Bahkan tadi sebagian mazhab, kalau tidak salah mazhab Hanafi, mengatakan tidak ada khutbahnya, sekedar nasihat saja. Biasa saja. Kemudian setelah sholat hendaknya banyak berdoa, berzikir, berdoa, bertakbir. Kemudian sedekah, ya, sedekah. Kalaupun kita meninggalkan masjid, jangan lupa sedekah sambil berzikir, bertakbir, Allahu Akbar, sambil bersedekah. Ya. Kemudian juga di sini menjelaskan tentang bahayanya perbuatan zina. Bahayanya perbuatan zina. Karena dari sekian maksiat, tentu maksiat sangat banyak, maka Rasulullah SAW mengingatkan tentang zina secara khusus. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allahi an yazni abduhu aw tazni amatuhu. Yang maknanya secara sederhana,
wahai umat Muhammad, demi Allah tidak seorang pun dari kalian lebih marah daripada Allah ketika Allah mengetahui ada hambanya yang berzina. Kita kalau di sini lihat ada istri kita berzina, kita ngamuk. Suami kita berzina, kita ngamuk. Anak kita berzina, kita ngamuk. Kata Allah, Allah lebih marah. Allah lebih gairah. Gairah itu sifat apa ya? Hamiyah, seperti agak ya, jengkel, marah ya. Jika ada hambanya yang berzina. Allah tidak menyebutkan maksiat yang lain. Allah tidak menyebutkan minum khamar atau, karena zina ini termasuk dosa yang sangat berbahaya dan dampaknya berat, dampaknya mempengaruhi apa? Kehidupan masyarakat, menimbulkan penyakit sosial, rusaknya rumah tangga ya. Kemudian kalau namanya zina pasti terkait dengan khamar dan yang lainnya ya. Rusak ya, kacau, timbulkan penyakit-penyakit yang baru, penyakit kelamin dan yang lainnya ya. Hilang rasa malu. Zina ini bahaya ya. Zina bahaya dan maksiat yang kebanyakan sekarang semuanya mengarah kepada zina. Musik-musik mengarahkan kepada zina. Ini cinta-cinta doang musik-musik tersebut ya. Apalagi saya kadang-kadang duduk dengan musik-musik lama, waduh. Isinya rayuan terhadap cewek, menjelaskan tentang keindahan seorang wanita, kerinduan terhadap wanita yang tidak halal baginya. Begitu isinya. Terus musik membuat fly, akhirnya mulai macam-macam. Kemudian tampilan-tampilan wanita yang buka auratnya, joget-joget dengan erotis dan yang lainnya, semua mengarahkan kepada zina. Makanya Allah mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan dekati apa? Zina. Tontonan-tontonan, orang-orang belajar zina, belajar dari tontonan, orang-orang tidak malu berzina kemudian merekam dirinya tersebar dan subhanallah ya. Zina ini merusak tatanan sosial, ekonomi, kemudian akhlak, moral, bikin penyakit dan yang lainnya ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan zina, Rasul tidak menyebutkan maksiat-maksiat yang lain. Ya. Ini tentang menunjukkan akan bahayanya zina. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di akhir khutbahnya bahwasanya Allah memberikan ilmu yang luas bagi Nabi yang kalian tidak tahu. Yang seandainya kalian punya ilmu seperti yang aku ketahui, kalian tidak banyak tertawa. Kalian tertawa tapi tidak banyak dan kalian akan lebih banyak menangis. Tapi Rasulullah SAW diberi ilmu dan diberi ketegaran hati. Rasulullah SAW pernah diperlihatkan neraka. Rasulullah SAW pernah diperlihatkan apa? Surga. Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril. Rasulullah SAW pernah berbicara langsung dengan Allah. Semua ini hal-hal yang menakjubkan. Ya. Kalau kita yang mengalami itu, kita enggak kuat. Kita enggak kuat. Kita enggak bakalan bisa jalan-jalan ke mall kalau sudah. Kita enggak kuat. Kita enggak bakalan bisa kumpul-kumpul sama keluarga ketawa-ketiwi, enggak bisa. Karena tapi kita enggak kuat. Hati kita enggak kuat untuk seandainya saya bilang salah seorang dari kita pernah lihat apa? Neraka. Oh, sudah dia di masjid terus itu udah. Di masjid enggak pernah keluar. Ibu kalau pernah lihat neraka sudah nurut sama suami. Pokoknya dibilang apa aja? Iya, enggak. Karena sudah lihat neraka bagaimana wanita yang tidak taat diazab, pasti habis itu apa? Enggak terus sama suaminya. Udah enggak mau ke mall, enggak mau kemana-mana, enggak kuat hati kita, enggak kuat. Tapi di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak memperlihatkan itu. Allah tidak berikan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada kita. Karena kalau kita tahu itu semua, kita enggak bisa menjalankan kehidupan duniawi secara normal. Mungkin enggak bisa tidur, mau tidur enggak bisa. Ingat neraka terus gimana mau tidur? Enggak bisa. Lihat siksaan, orang saja baru lihat sedikit trauma udah ngeri lihat ini trauma. Apalagi lihat langsung bagaimana hati kita tidak kuat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, "Lau ta'lamuna ma a'lam," kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis ya. Taib. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menjelaskan tata cara salat, saya ulangi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, fa atala al-qiyam, Rasulullah SAW berdiri. Kemudian summa raka'a, kemudian Rasulullah SAW berdirinya lama, kemudian Rasulullah SAW rukunya lama. Kemudian Rasulullah berdiri lagi. Kemudian perpanjang berdirinya tapi lebih pendek daripada berdiri yang pertama. Ini berdiri yang kedua lebih pendek daripada yang kedua. Kemudian ruku lagi. Ruku juga panjang tapi ruku kedua lebih ringan daripada ruku pertama. Kemudian sujud. Kemudian apa? Sujud. Aisyah tidak menyebutkan i'tidal. Sujud. Kemudian Aisyah tidak menyebutkan duduk di antara dua sujud. Ini Aisyah hanya menjelaskan
secara ringkas, yaitu yang aneh-aneh dalam salat tersebut. Tentunya namanya salat ada i'tidal, ada duduk di antara dua sujud. Tapi Aisyah ingin menjelaskan bukan berarti Rasulullah salat tanpa i'tidal dan tanpa duduk di antara dua sujud, enggak, meskipun tidak disebut dalam hadis ini. Tapi Aisyah radhiyallahu anha sedang menjelaskan keunikan salat ini seperti ini. Salatnya unik. Ada yang mengatakan kenapa Rasulullah SAW salatnya unik seperti ini, tidak seperti biasanya, untuk menjelaskan alam lagi unik juga, karena matahari tidak biasanya seperti ini atau rembulan tidak biasanya seperti ini, sehingga Rasulullah salat dengan cara yang berbeda. Tetapi datang dalam riwayat yang lain, i'tidal disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, fa shalla Rasulullah SAW fa atala al-qiyam thumma raka'a fa atala thumma rafa'a fa atala thumma raka'a fa atala thumma rafa'a fa atala. Disebutkan Rasulullah ruku, berdiri, ruku, kemudian berdiri lagi, yaitu apa namanya? I'tidal. Kemudian baca lagi, kemudian ruku, kemudian i'tidal lagi. Jadi disebutkan i'tidal. Kemudian dalam riwayat tsumma sajada sajadatain, kemudian sujud duduk sujud dua sujud ya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dalam hadis Amr bin As dalam sifat salat gerhana disebutkan duduk di antara dua sujud. Kata Abdullah bin Amr bin As, wa sajada fa atala sujud. Rasulullah SAW sujud dan dia perpanjang sujud. Tsumma rafa'a ra'sahu. Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, bangkit dari sujud. Wa fajalasa wa ata fa atala al-julus. Rasulullah SAW duduk di antara dua sujud dan duduknya pun lama. Duduknya pun lama. Tsumma sajada fa atala sujud, kemudian sujud dan sujudnya pun lama. Jadi dalam salat gerhana berdirinya lama, berdiri pertama lama, rukuk pertama lama, berdiri kedua juga lama tapi lebih ringan dari berdiri pertama, rukuk kedua juga lama tapi lebih ringan daripada rukuk pertama. Kemudian sujudnya lama, duduk di antara dua sujud juga lama, sujudnya lagi juga lama. Jadi memang sengaja diperlama salat tersebut sambil menunggu gerhana selesai. Datang dalam sebagian riwayat, kalau tidak salah dalam Sahih Muslim, disebutkan Rasulullah SAW salat 3 rukuk dalam satu rakaat. Kalau tidak salah hadis Jabir ya. 3 rukuk dalam satu rakaat. Namun para ulama menjelaskan bahwasanya riwayat yang datang dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW 3 kali rukuk, bukan 2 kali, 3 kali rukuk, itu hadisnya syadz. Hadisnya apa? Syadz. Apa itu hadis syadz? Hadis syadz adalah hadis yang ada kesalahan. Diriwayatkan oleh perawi yang thiqah, terpercaya, namun dia menyelisih yang lebih thiqah, lebih yang terpercaya. Artinya orang thiqah juga bisa salah. Buktinya dia menyelisih perawi-perawi yang lain yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW cuma ruku 2 kali. Kita tidak bilang boleh ruku 2 kali, boleh ruku 3 kali karena hadis datang dalam 2 model. Kita tidak mengatakan demikian. Kenapa? Karena dipastikan gerhana terjadi di zaman Nabi cuma satu kali. Gerhana di zaman Nabi terjadi cuma berapa kali? 1 kali. Rasulullah SAW salat gerhana cuma satu kali. Jadi tidak ada kemungkinan Rasulullah mencontohkan 2 ruku atau mencontohkan 3 ruku. Dari sini diambillah metode tarjih. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat Rasulullah SAW rukuknya 2 kali dalam 1 rakaat, bukan 3 kali. Adapun yang hadis Jabir dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah rukuk 3 kali dalam 1 rakaat, hadisnya syadz, yaitu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, menyelisih hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh para sahabat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Taib al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat. Hadis yang terakhir dalam bab ini. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari qala khasafati syamsu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari bercerita terjadi gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqama fazi'an. Rasulullah SAW berdiri ketakutan. Yakhsha an takuna sa'ah. Rasulullah khawatir terjadi gerhana matahari, terjadi hari kiamat. Hatta atal masjid, sampai Rasulullah SAW datang ke masjid. Makanya saya katakan dalam sebuah riwayat Rasulullah sampai menjulurkan sarungnya, kaget. Rasulullah tidak sadar, kemudian pergi ke masjid ketakutan. Rasulullah SAW menyangka hari kiamat. Ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak tahu ilmu apa? Gaib. Dia tidak tahu hari kiamat kapan. Sampai beliau menyangka hari kiamat terjadi di zaman beliau. Ternyata bukan hari kiamat, ternyata fenomena alam biasa. Faqama yusalli bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin. Maka Rasulullah SAW salat dengan salat yang sangat panjang, berdiri yang sangat panjang, ruku yang sangat panjang, sujud yang sangat panjang. Ma ra'aituhu yaf'alu fi salatin qat. Aku tidak pernah lihat Rasulullah SAW salat panjang itu seperti di salat-salat yang lain. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan salat seperti itu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Inna hadhil ayati allati yursiluha Allahu azza wa jalla la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi."
Ketahuilah tanda-tanda kebesaran Allah ini gerhana Allah kirimkan bukan untuk pertanda lahirnya seseorang atau matinya seseorang. Walakinallaha yursiluha yukhawif biha ibadah. Tapi Allah membuat tanda-tanda fenomena alam ini untuk memberi rasa takut kepada hamba-hambanya, bahwasanya Allah bisa merubah alam semesta dengan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum minha syai'an, jika kalian melihat ada gerhana, fafza'u ila dzikri, segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'aihi, dan jangan lupa berdoa kepada Allah, wastighfarihi, dan jangan lupa banyak beristighfar kepada Allah. Karena hari kiamat akan tiba. Kalau tidak terjadi kiamat besar, akan terjadi kiamat sugro. Kiamat sugro itu kamu mati adalah kiamat. Oleh karenanya ini peringatan akan ada namanya perubahan. Segala kejadian di alam semesta ini tidak konstan, akan ada suatu perubahan suatu saat. Kamu pun demikian, kamu tidak selamanya seperti itu. Suatu kamu akan meninggal dunia. Maka banyak beristighfar. Dari sini kita tahu bahwasanya di antara faedah tambahan dari hadis ini bahwasanya dianjurkan untuk apa? Istighfar. Ketika terjadi gerhana maka salat, berzikir, berdoa dan juga apa? Istighfar dan juga sedekah. Itu yang bisa dilakukan ketika gerhana. Taib, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.